Ya, satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi lain untuk terkondisi. Kondisi baik akan mengkondisikan kondisi-kondisi baik juga akan terkondisi. Tapi untuk terjadinya satu momen kejadian itu perlu banyak kondisi yang terkondisi. Jadi nggak cuma dari satu kondisi saja. Tapi satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ini juga kita harus pahami pemenuhan apa yang kita inginkan atau sukseskan kemajuan atau apapun dalam bidang duniawi atau spiritual itu perlu banyak hal yang bermain di sana, gak cuma satu kondisi, satu faktor ya. Jadi kita harus sadari kadang masih perlu proses pematangan mau dibilang. Jadi kita ada yang belum pas mungkin, contohnya seperti Bodhisatta mencapai Buddha, beliau harus memenuhi paraminya. Jadi harus memenuhi paraminya dulu ya. Jadi sebelum paraminya penuh, pas dia nggak akan pernah mencapai kebudahan. Jadi belum waktunya. Kalau belum waktunya, ya mau bagaimana? Sekeras apapun, berusaha bagaimanapun, itu nggak akan bisa. Jadi dia harus memenuhi paraminya. Karena apa? Karena tekadnya beliau. Beliau bertekad untuk jadi sama Sang Buddha. Artinya tekad dia ini kalau diibaratkan seperti samudera. Jadi dia harus penuhi air di samudera itu dengan usahanya. Ya, enggak cuma gentong kolam atau apa, enggak. Jadi dia harus berjuang memenuhi ini. Nah, misalnya kalau Anda nggak tahu apa nih, siapa tahu saja yang bertekad jadi Buddha lah, udah bertekad jadi Bodhisatta lah, sebelum-sebelumnya ya. Tapi balik lagi, masih untung, masih bisa dirubah. Karena Anda nggak ketemu sama Sang Buddha. Kalau ketemu sama Sang Buddha, Anda sudah di definite prophecy, udah nggak bisa lari sudah. Dibilang itu pemenuhi parami, karena tekad seseorang jadi harus terkondisi, terpenuhi ya. Balik lagi masing-masing punya punya kecenderungan ya. Terus juga yang kedua, karena lahir di kondisi yang tidak tepat. Contohnya Alara Karama Udakarama Puta, dia lahir di waktu yang tidak tepat, di kondisi yang tidak tepat ya. Begitu Buddha muncul, calon Buddha muncul, dia harus terlahir istilahnya di alam arupa Brahma, ya kan, kerugian besar. Padahal Buddha muncul saat itu. Ya Buddha pun cari dia untuk membalas budinya, tapi nggak ketemu. Kondisinya nggak tepat, ya enggak. Nah, berikutnya lagi kayak Bante Dewadatta, dia melakukan kesalahan besar yang pada akhirnya memblok, jadi mental block dia untuk pencapaian yang tertinggi, walaupun dia ada di ring satunya Buddha, mau bilang di A1 di istilah sekarang gitu. Tapi karena dia melakukan kesalahan besar, akhirnya dia memotong semuanya, menutup pintu untuk kemajuan spiritual. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi dan banyak yang lainnya lagi ya. Makanya kita yang harus terus tahu kebutuhan kita, ya lakukan saja kebaikan dengan baik. Nah, dengan begitu pemenuhan kualitas-kualitas baik itu yang akan mengkondisikan kita sampai terpenuhi apa yang kita inginkan. Dari sisi duniawi ataupun spiritual itu sama, tinggal kita mau mengarahkan saja kemana kira-kira ya. Hanya sekali lagi terus berjuang, terus berbuat baik yang baik. Bante selalu pakai kata berbuat baik yang baik, berbuat baik yang benar. Karena cara berbuat baik orang akan satu orang dengan berbeda. Tapi kalau Anda memang mau perbuatan baik Anda berkualitas, harus berbuat baik yang baik, berbuat yang benar sesuai dengan Dhamma. Dari itu akan memperbanyak kualitas-kualitas baik masing-masing. Sehingga kualitas baik inilah yang kita perlukan untuk kesuksesan, baik sisi duniawi ataupun sisi spiritual. Jadi kalau memang belum waktunya, Anda harus sabar. Kalau sudah waktunya, ya semuanya juga akan terjadi. Kira-kira. Tapi bagaimanapun kita yang mengkondisikan, bukan siapa-siapa. Tergantung kita mau dibawanya kemana. Lagi satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi lain untuk terkondisi. Ketika tidak terkondisi, maka tidak akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain pun akan terkondisi. Oke. Ya. Sadu, sadu, sadu.